Ini kedengarannya seperti penggunaan waktu kita yang lebih baik. Wildan mengangguk, menyetujui saran Farel. Alexa menatap Farel saat bibirnya perlahan melengkung ke atas. Direktur Wildan, menurutku jika Farel mengajakku jalan-jalan, hasilnya akan lebih baik. Mendengar saran Alexa, wajah Nagita menjadi pucat. Karena ini adalah bukti bahwa Alexa tahu apa yang dia dan Farel rencanakan. Termasuk rencana Farel hari ini untuk melukainya. Alexa benar, Farel, kami perlu merepotkanmu sebentar untuk memberikan demonstrasi pada Alexa, kata Wildan sambil menunjuk ke mobil yang diparkir tidak terlalu jauh. Meski Farel diberi tugas yang sulit, dia tetap tenang. Karena alih-alih berjalan ke mobil Alexa, dia malah berjalan ke mobilnya sendiri. Namun, kebetulan mobilnya kehabisan bahan bakar. Melihat hal tersebut, asisten alat peraga langsung meminta maaf. Maaf, saya lupa memeriksanya. Saya akan menambah bahan bakar sekarang. Kalau begitu, kendarai mobil Alexa sekarang, kata Wildan pada Farel. Farel mengerutkan alisnya dan menatap Alexa. Namun, Alexa balas menatapnya dengan perasaan tertarik dan sedikit mengejek. Farel terkejut, tapi dia tetap keluar dari mobilnya dan menuju mobil Alexa. Pada saat ini, Nagita tiba-tiba menghalangi jalannya. Saya masih berpikir lebih baik jika saya melakukannya. Kali ini, Wildan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia bertanya, mengapa kalian bertengkar karena hal seperti ini? Nagita berbalik dan menatap Alexa, berharap dia bisa menunjukkan belas kasihan. Namun, Alexa tertawa dan berkata, itu benar. Nagita, kamu seharusnya mendapat hari libur hari ini. Kamu benar-benar tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanku, semua orang ada di sini. Meskipun ini pertama kalinya aku melakukan adegan seperti ini, saya tidak takut. Nagita memandang Alexa, melihat cara dia tidak mau mundur, dan tiba-tiba merasa tidak berdaya. Farel, Wildan bertanya. Farel mendorong Nagita ke samping dan naik ke mobil, mengunci pintu dengan kuat di belakangnya. Dia tentu saja tidak bisa memberitahu siapapun bahwa ada yang salah dengan rem mobilnya. Jadi dia memandang Alexa melalui kaca spion dengan tatapan berbahaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan Alexa, tangan seorang wanita. Bagaimana dia mengetahui apa yang terjadi? Atau sebenarnya dia tidak mengetahuinya dan semua ini hanya kebetulan saja? Nagita memperhatikan saat Farel duduk di dalam mobil. Dia masih tidak yakin apakah dia harus menanggung semua kesalahan untuk menyelamatkannya. Jika dia melakukan itu, masa depannya akan hancur. Tapi, dia tahu Farel melakukan semua ini karena dia. Dia tidak bisa membiarkan Farel mengambil risiko sebesar itu. Jadi, dia tidak punya pilihan selain memohon pada Alexa. Dia bahkan menyeret Alexa ke satu sisi. Alexa, aku tidak ingin melihat kamu atau Farel terluka hari ini. Bisakah kamu meyakinkan direktur untuk tidak menggunakan mobil? Jadi, Nagita juga tahu ada yang salah dengan mobilnya. Alexa diuji. Aku hanya tidak mau. Nagita tampak sangat tidak nyaman. Semua yang dia lakukan adalah demi saya. Saya harap kamu bisa menunjukkan belas kasihan. Sudahkah kamu mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi jika aku mulai mengendarai mobil itu? Alexa bertanya dengan lugas. Itulah sebabnya aku datang. Entah itu kamu atau dia, aku tidak akan membiarkan kalian berdua mengemudikan mobil itu. Bahkan jika kamu bisa mencegah kejadian ini, bagaimana dengan kejadian selanjutnya? Alexa bertanya. Nagita terdiam. Dia benar. Apa yang akan dia lakukan lain kali? Karena dia mempunyai keberanian untuk mempertaruhkan nyawaku, dia seharusnya memberiku nyawa sebagai balasannya. Aku selalu menjadi orang yang memberikan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku hari ini,
saya akan tetap menyuruhnya mengemudikan mobil itu. Saya perlu memberitahu dia bahwa tidak semua orang bisa melakukan apa yang mereka mau. Demi suaminya, dia harus memastikan bahwa dia hidup lebih baik daripada orang lain. Tentu saja, Alexa tidak memberitahunya hal ini. Nagita memandang Farel yang duduk di dalam mobil, dan merasakan seluruh kekuatannya telah tersedot keluar dari tubuhnya, yang tersisa hanyalah rasa takut. Farel, ayo kita mulai, Wildan mengingatkan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Farel tidak menolak saat dia menyalakan mobil dan mulai menunjukkan keahliannya. Seluruh kru produksi bersorak. Sementara itu, hanya Alexa, Amelia, Nagita dan Farel yang mengetahui ada yang tidak beres dengan remnya. Bukan karena Farel tidak takut. Dia sama sekali tidak mengira Alexa akan begitu kejam. Namun, dia tidak pernah bisa mengakui kepada kru produksi bahwa dia telah merusak mobil tersebut, kecuali dia bersedia melepaskan identitasnya sebagai seorang aktor. Jadi, dia memutuskan untuk bertaruh. Direktur Wildan, sepertinya ada yang tidak beres. Sepertinya Farel tidak bisa menghentikan mobilnya. Dia terus berputar-putar selama beberapa waktu, seorang anggota staf memperhatikan, jadi dia segera menunjukkannya kepada Wildan. Ekspresi Wildan berubah saat dia memerintahkan, cepat dan selidiki apa yang terjadi. Farel sedang duduk di dalam mobil. Tapi, yang bisa dia lakukan hanyalah berputar-putar. Meski kecepatan mobil sudah berkurang, masih ada raut ketakutan di wajahnya. Farel, lompat keluar dari mobil. Farel merasakan kepalanya berputar saat dia membelokkan mobilnya ke penghalang keamanan. Mobil pun langsung diselimuti selimut asap. Saat warna itu memudar, semua orang berlari dengan cemas ke arahnya. Untungnya, selain sedikit terkejut, Farel tidak mengalami luka serius. Ternyata, mobil ini juga kekurangan bahan bakar. Nagita segera berlari ke sisi Farel tanpa peduli apa yang dipikirkan orang lain dan mencoba membantunya. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Farel setelah beberapa saat. Namun, dia tidak menyadari bahwa punggungnya secara tidak sadar basah oleh keringat. Dia sendiri yang menciptakan bahaya ini, tetapi Alexa menggunakannya untuk memberinya pelajaran dengan kejam. Sebab, baru sekarang ia menyadari bahwa mobil tersebut telah dirusak untuk kedua kalinya. Meski punya bahan bakar, ia ditakdirkan berhenti dengan sendirinya. "Ada apa dengan mobilnya?" Wildan bergegas mendekat dan bertanya. "Apakah Farel terluka?" Farel menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja." Remnya tiba-tiba berhenti bekerja. "Siapa yang bertanggung jawab?" "Aku ingin kamu segera melakukan penyelidikan menyeluruh," Wildan berteriak dengan marah kepada kru. Untungnya Farel adalah pengemudi yang baik. "Jika itu Alexa, apa yang akan terjadi?" Kata-kata Wildan menghantam hati Nagita dan Farel. Salah satu dari mereka menyaksikan kejadian tersebut, sementara yang lain mengalaminya secara langsung. Tidak ada yang memahami ketakutan akan kematian lebih baik dari mereka. "Semuanya baik-baik saja, selama dia baik-baik saja," kata Nagita dengan rasa bersalah. "Tidak, ini tidak akan berhasil. Dia perlu diperiksa di rumah sakit. Sebaiknya kita tunda syuting hari ini." Meskipun Wildan tegas, dia peduli dengan aktornya. Agar tidak mempengaruhi kinerja mereka, dia sangat memperhatikan status fisik dan mental mereka. "Terima kasih, Direktur Wildan." Setelah berterima kasih kepada sutradara, Farel meninggalkan lokasi syuting dengan dukungan Nagita. Saat mereka melewati Alexa, Nagita berbisik, "Aku menyerah padamu, Alexa. Setelah kejadian ini, aku harap dendam kita bisa dilupakan." Alexa tetap tenang sambil sedikit mengangkat dagunya. "Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku tidak akan menyerang mereka yang tidak menyerangku terlebih dahulu."
Ferel memperhatikan Alexa dengan baik sebelum dia pergi bersama Nagita. Setelah mereka pergi, Wildan berlari ke arah Alexa untuk memberikan kenyamanan. Apakah kejadian itu membuatmu takut? Alexa menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Itu bagus. Alexa, kamu sangat beruntung, kata Wildan singkat sebelum dia berbalik dan pergi. Kata-katanya sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Setelah dia pergi, Alexa mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kenzie. Semuanya berjalan lancar. Berbaliklah. Suara Kenzie terdengar lembut. Alexa memegang teleponnya ketika dia berbalik dan melihat mobil Kenzie diparkir di sisi jalan. Dia segera berlari. Begitu dia naik ke mobil, Kenzie memeluknya. Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku di sini. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.